Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kita kembali lagi melanjutkan pelajaran bahasa Inggris bab yang kedua, yaitu kita masih menyinggung tentang tenses. Ya, kita ulang sebentar. Tenses adalah sebuah kategori tata bahasa atau grammar yang menekankan pada penggunaan kata kerja, verb, yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya. Ya, yang pertama yang telah kita pelajari kemarin adalah simple present tense. Ya, simple present tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang biasa kita lakukan, ya. Dan kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Kemudian kali ini kita mau belajar simple past tense. Simple past tense adalah pola kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi atau yang terjadi pada masa lampau. Perhatikan, kali ini kita akan dikenalkan dengan verb 2. Atau kata kerja bentuk kedua. Pola kalimat berikutnya adalah future tense. Future tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan yang keempat, present continuous. Present continuous digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang terjadi. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu simple past tense. Simple past tense. Pola kalimat simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi atau terjadi pada masa lampau. Keterangan waktu yang digunakan adalah yesterday, ago, dan last, Nanti bisa diisi sesuai dengan kebutuhan. Misal 2 years ago, 3 years ago, 3 days ago, 3 hari yang lalu, ya, dan lain sebagainya. Kemudian last itu terakhir. Contohnya last year, 1 tahun terakhir ini. Kemudian last holiday, ya, liburan terakhir kemarin. Dan lain sebagainya. Kemudian kita perhatikan di sini ada tabel sentence pattern, ya, atau pola kalimat, dan berikut contoh-contohnya. Pada simple past tense ini identik menggunakan verb to atau kata kerja bentuk kedua. Untuk kalimat positifnya, pola kalimat yang dipakai adalah subjek ditambah verb to atau kata kerja bentuk kedua. Ya. Contohnya, my mother cooked meatball yesterday. Ibuku memasak bakso kemarin. Perhatikan kata cooked. Ya, cooked ini adalah bentuk kedua dari cook. Ya, perhatikan bahwa kata kerja dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi 2, yaitu kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Contohnya cook menjadi cooked ini adalah termasuk kata kerja yang beraturan. Bentuk pertamanya cook, bentuk keduanya tinggal menambahkan ed saja. Ini yang beraturan. Kemudian ada kata kerja yang tidak beraturan, itu ada pada contoh yang kedua ini. We went to the zoo last holiday. Perhatikan, di sini ada we sebagai subjek, kemudian when. When adalah bentuk kedua dari kata go. Nah, bentuk pertamanya go, bentuk keduanya when. Verb satunya go, verb duanya when. Nah, ini termasuk contoh kata kerja yang tidak beraturan.
Mudah kalau kata kerja beraturan ya, tinggal tambah ed saja. Akan tetapi kalau kata kerja tidak beraturan, itu kita harus banyak-banyak menghafal. Selanjutnya, bentuk negatif dari simple past tense. Bentuk negatif dari simple past tense tinggal menambahkan did not saja di depan kata kerjanya. Dan kata kerja kembali kepada bentuk pertama. Perhatikan pola kalimat berikut ini. Ada subjek ditambah did not ditambah verb 1. Loh kok kembali ke verb 1? Nah, karena bentuk kedua sudah terwakili dengan kata did. Did adalah bentuk kedua ya. Perhatikan, did adalah bentuk kedua dari do. Kalau simple present tense kemarin kan do not. Nah, kalau simple past tense do-nya berubah menjadi did ya. Did itu sudah bentuk kedua. Subjek plus did not plus kata kerjanya kembali ke bentuk awal atau bentuk pertama. Contohnya, my mother did not cook meatball yesterday. My mother did not cook meatball yesterday. Ibuku tidak memasak bakso kemarin. Perhatikan kata cook. Cook sudah tidak ada tambahan ed lagi. Berarti cook sudah kembali ke bentuk pertama. Kenapa kok kembali ke bentuk pertama? Karena sudah terwakili dengan kata did. Contoh yang kedua, we did not go to the zoo last holiday. Kami tidak pergi ke kebun binatang liburan kemarin. Perhatikan kata go. Ya, perhatikan go. Go kembali lagi. Kalau sebelumnya when, go kembali lagi ke bentuk pertama ya. Karena sudah terwakili dengan did. We did not go to the zoo last holiday ya. Go kok kenapa tidak when lagi? Karena ya sudah terwakili dengan kata did. Selanjutnya bentuk interrogatifnya did kita letakkan di awal kalimat ya. Kalau kemarin simple present tense kita pakai do. Nah, simple past tense-nya identik dengan bentuk kedua, tetapi yang kita ubah ke bentuk kedua hanya do-nya saja berubah menjadi did. Did tambah subjek tambah verb bentuk pertama ya. Contohnya, did my mother cook meatball yesterday? Ya, perhatikan did-nya berada di depan, subjeknya my mother, ya, perhatikan verb bentuk pertama kembali ke bentuk pertama karena sudah terwakili oleh did. Contoh yang kedua adalah did we go to the zoo last holiday? Nah, perhatikan go berubah, yang tadinya when berubah balik lagi ke bentuk awalnya go karena sudah terwakili oleh did. Begitu anak-anak. Itu tadi pola kalimat beserta contohnya. Ada kalimat positifnya, negatif, dan interrogatifnya. Ya, ada sedikit keterangan. Kita bacakan. Kata kerja bentuk 2 atau verb to hanya muncul pada kalimat positif saja. Pada kalimat negatif dan interrogatif, kata kerja kembali ke bentuk pertama yaitu verb 1. Karena sudah terwakili dengan kata did. Did adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to-nya dari bentuk pertamanya yaitu do. Nah, anak-anakku, hafalkan pola kalimatnya dan hafalkan perubahan bentuk kata kerja dari verb 1 berubah menjadi verb 2. Setelah ini kita akan belajar kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Kata kerja di dalam bahasa Inggris menurut perubahannya
itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata kerja beraturan dan kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang beraturan maksudnya perubahannya yang teratur, ya. Ada rumusnya. Sedangkan kata kerja yang tidak beraturan itu ya tidak beraturan, ya, sesuai dengan kebiasaan orang-orang Inggris sana. Kata kerja beraturan disebut regular verb. Ya, perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah contoh-contoh saja. Contoh-contoh kata kerja yang beraturan. Kata kerja yang beraturan itu rumusnya mudah. Untuk mencari kata kerja kedua tinggal tambah ed saja. Ya, contohnya ada cook berubah menjadi cooked. Ya, artinya memasak. Kemudian play menjadi played, artinya bermain. Study menjadi studied, artinya belajar. Hope berubah menjadi hoped, ya, artinya berharap. Kemudian walk menjadi walked, ya. Walk menjadi walked, ya, artinya berjalan. Nah, ini sebagian contoh kecil saja dari kata kerja yang beraturan. Yaitu caranya untuk mencari kata kerja bentuk keduanya tinggal tambah ed saja. Kemudian berikutnya adalah kata kerja yang tidak beraturan atau disebut irregular verb, ya. Perhatikan tabel berikut ini, ada bentuk pertama, bentuk kedua dan artinya. Contoh yang pertama ada go berubah menjadi went, artinya pergi. Become menjadi became, artinya menjadi. Buy berubah menjadi bought, artinya membeli. Eat berubah menjadi ate, artinya makan. See berubah menjadi saw, artinya melihat. Swim berubah menjadi swam, artinya berenang. Know berubah menjadi knew, artinya mengetahui. Say berubah menjadi said, artinya berkata. Nah, anak-anakku, kata kerja yang tidak beraturan ini harus dihafalkan, ya. Tidak bisa dengan rumus tadi, kata kerja 1 ditambah ed itu tidak bisa. Harus dihafalkan. Begitu anak-anakku, penjelasan singkat saja tentang simple past tense. Semoga apa yang Ustadz terangkan ini mudah kalian pahami, ya. Karena pelajarannya kelihatannya agak sulit, ya. Tapi tidak mengapa. Dari banyaknya latihan, dari banyaknya belajar, yang tadinya sulit akan berubah menjadi mudah. Barakallahu fikum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.